Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi sama Bunda. Kali ini Bunda mau bercerita kembali. Tapi sebelum Bunda bercerita, kita tepuk semangat dulu ya. Sudah siap? Yuk sama-sama tepuk semangat. Hu, ha, cis, dar. Allahu Akbar. Bisa sekali lagi? Siap? Tepuk semangat. Hu, ha, cis, dar. Allahu Akbar. Nah adik-adik di rumah, kali ini Bunda Wulan mau menyampaikan cerita tentang kisah Nabi Ismail. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi Ibrahim pernah berkurbannya 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Sampai malaikat pun heran dengan sikap Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, "Aku akan melakukan apapun untuk mendekatkanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sampai pada satu ketika, karena Nabi Ibrahim ini belum dikaruniai seorang putra, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berikanlah aku keturunan seorang anak yang soleh." Dan akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mendapatkan seorang anak yang sangat tampan dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Anaknya itu kemudian diberi nama Ismail. Satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya untuk pergi ke suatu tempat di gurun pasir yang sangat sepi. Nabi Ibrahim pun membawa keluarganya tersebut. Waktu itu Nabi Ismail masih bayi. Setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya tersebut. Sebelum Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau tidak akan mencukupkan kebutuhanku di sini?" Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab apapun. Kemudian Siti Hajar pun bertanya kembali, "Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya aku di sini?" Kemudian Ibrahim pun menjawab, "Ya istriku, Allah lah yang memerintahkanku untuk meninggalkan kalian di sini." "Baiklah suamiku," kata Siti Hajar, "Allah pasti mencukupkan kebutuhanku." Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan Siti Hajar dan Siti Hawa. Setelah pergi, Ibrahim membalikan badannya, kemudian berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah keperluan anak dan istriku." Nabi Ibrahim pun pergi sampai tidak terlihat lagi di balik bukit. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ismail mulai merasa kehausan. Nabi Ismail menangis terus-menerus. Siti Hajar pun merasa bingung. Bagaimana dia mencari makanan untuk Ismail? Siti Hajar pun berlari ke sana kemari untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan atau diminum oleh Ismail. Tetapi Siti Hajar belum juga mendapatkan apa-apa. Siti Hajar terus mencari sampai dia bolak-balik dari Bukit Sapa ke Marwa sebanyak 7 kali. Dan akhirnya dia mendengar ada suara yang berbisik untuk meletakkan Ismail di suatu tempat. Setelah Siti Hajar meletakkan Ismail di suatu tempat, kemudian Ismail menghentak-hentakkan kakinya. Muncullah air dari tanah yang dihentak-hentakan oleh kaki Nabi Ismail. Melihat hal tersebut, Siti Hajar langsung membawa air tersebut untuk diberikan kepada Ismail. Alhamdulillah Ismail pun tidak menangis lagi. Waktu terus berjalan sampai satu ketika ada rombongan kafilah yang sedang kehausan.
Mereka melihat di atas bukit ada sekumpulan burung-burung terbang. Mereka berpikir pastilah ada sumber air di sana. Mereka pun mendekati bukit tersebut dan memang di sana ada sumber mata air yang kita namakan sumber mata air Zam-Zam. Di sana juga mereka bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail. Kemudian mereka pun meminta izin kepada Siti Hajar untuk dapat menggunakan air tersebut. Dan Siti Hajar pun memberikan izinnya. Nah, setelah itu di sana muncullah pemukiman-pemukiman penduduk karena di sana terdapat sumber mata air. Bunda punya lagu tentang sumber mata air Zam-Zam ini. Boleh teman-teman dengarkan ya. Zumi, 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 kumpul, 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 air, air, air di kaki Ismail. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari 7 kali Safa dan Marwa. Zumi, 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 air, 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 air. Waktu terus berlalu, akhirnya Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk menemui istri dan anaknya. Dan ketika sampai di tempat itu, Nabi Ibrahim terkejut karena di sana sudah ada pemukiman penduduk. Alhamdulillah, istri dan anaknya Ismail pun sudah tercukupi kebutuhannya. Tidak terasa Ismail pun mulai beranjak besar. Nah, ketika itu suatu malam Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Suatu malam Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail anaknya sendiri. Nabi Ibrahim bermimpi, Nabi Ibrahim diuji sembelih anak sendiri. Tapi Nabi Ibrahim masih bingung, apakah itu perintah dari Allah atau dari setan. Tapi beberapa hari kemudian Nabi Ibrahim masih memimpikan hal yang sama, yaitu Nabi Ibrahim harus menyembelih Ismail anaknya. Sampai akhirnya Ibrahim pun yakin kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa Ismail ke suatu tempat. Di tempat itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Kata Nabi Ibrahim kepada Ismail. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sembelihlah aku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim pun bersyukur karena ternyata mempunyai seorang anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, setelah itu setan-setan pun menggoda Nabi Ibrahim supaya tidak melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim melempar batu, Ismail melemparkan batu, mengusir setan yang buruk laku, agar Ismail tak tertipu. Setan terus menggoda kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi Nabi Ismail dan Ibrahim alhamdulillah tidak tergoda. Mereka tetap bertakwa kepada Allah. Melihat demikian, setan pun menuju Siti Hajar. Dia menggoda Siti Hajar. "Wahai Hajar, apakah tidak sayang suamimu akan menyembelih anakmu, padahal itu adalah anak yang ditunggu-tunggu?" Siti Hajar pun menjawab, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah memerintahkan seorang nabi untuk berbuat zalim. Jika demikian, maka akulah tebusannya. Demikian juga dengan anakku, pasti menjadi tebusannya." Akhirnya setan pun gagal untuk menggoda Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, juga Siti Hajar. Nabi Ibrahim melempar batu, Ismail melemparkan batu, mengusir setan yang buruk laku, agar Ismail tak tertipu. Siti Hajar melemparkan batu,
Ismail melemparkan batu, mengusir setan yang buruk laku, agar Ismail tak tertipu. Kemudian Nabi Ibrahim pun akan menyembelih Ismail. Tapi ketika Nabi Ibrahim menyembelih leher Ismail, ternyata pedangnya tidak melukai leher Ismail sedikit pun. Ibrahim mencoba di atas batu dan ternyata batunya bisa terbelah menjadi dua. Kemudian Ibrahim pun mencoba lagi di atas leher Ismail, tetapi masih belum bisa melukai Ismail. Pedang itu pun berbicara, bagaimana aku bisa melukai Ismail sedangkan Allah dan seluruh semesta alam tidak mengizinkanku. Nah, setelah itu datanglah malaikat membawa seekor domba yang sangat besar untuk menjadi pengganti Ismail. Akhirnya domba tersebutlah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah teman-teman, demikianlah cerita dari Bunda kali ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap ceria ya di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan sering cuci tangan, jaga jarak, memakai masker, dan lebih baik di rumah saja.